Jadi tanya, boleh tanya apa saja kan? Ya, apa yang mau ditanyakan? Iya, yang saya penasaran, ini dalam kolom ini semua murtadin Oh, atau ada enggak. orang muslim sejak lahir? Tidak. Oke, oke. Ini saya mau tanya dengan Pak host, Pak Fendi Aceh, ya kan? Anda apa agamanya? Nah, Islam. Oh ya, Di silakan. Aceh, di Aceh Bang, di Aceh. Kenapa Anda boleh terpleset? Terpleset. Padahal Kenapa? tunggu, Kok terpleset tunggu, pertanyaannya? nanti jawab. Nggak boleh Anda- bilang terpleset. Nanti jawab. Belum tanya. Siapa yang Anda lahir terpleset? belum. Bentar, Bang WLS partner. Jangan tulis seperti itu, Bang. Benar, tapi Abang jangan tulis begitu, Bang. Nanti dibaca banyak Anda orang, kan Bang WLS. lahir dalam Islam. Iman Anda sudah teguh dari nenek kita, ya kan? Ya. Tapi kenapa Anda bisa terpleset? Apanya yang terpleset? Coba saya nggak paham nih, terpleset itu maksudnya apa? Tergelincirkah saya atau Anda keluar dari Islam? Oh. Apa yang Anda pikirkan? Apa yang terpikirkan oleh Anda? Naza, Islam itu kan abad 13-14. Sebelumnya kalian terpleset kan dari agama leluhur Aceh. Kok nggak bilang kepleset? Kita menuju kepada kebenaran. Kebenarannya begitu. Dulu orang-orang Islam Aceh, itu abad 13, abad 14. orang-orang Aceh. Sebelumnya orang Aceh apa agamanya? Apa kepercayaannya? Apa kepercayaan orang Aceh di abad ke-12? Dulu itu kepleset nggak? Hah? Dengar. Kamu dengar nggak? Abad ke-12, ke-13 orang Aceh apa agamanya sebelum masuk orang Aceh dulu sembah patung. Mereka itu sembah patung, sembah batu, sembah kayu, sembah lembu. Marah kau bilang orang Aceh sembah patung. Orang Aceh dengar. Nenek moyang kita dibilang sembah patung sama si Naza. Kamu nggak percaya sejarah kalau gitu. Mana ada sebelum Islam masuk, orang Aceh sembah patung. Tidak ada orang Aceh sembah patung. Menerima kebenaran. Tidak ada orang Aceh sembah patung. Kok agama leluhur aja nggak tahu? Kita sudah masuk Islam. Setelah masuk Islam kita tahu. Siapa yang masuk Islam? Allah. Bukan patung, bukan lembu. Tapi yang disayangkan Pak Fendi itu, abad ke-12 orang Aceh apa agama leluhurnya, saya tanya. Naza. Jangan kau asbun, siapa yang kepleset? Kalian semua terpleset. Abad ke-12, ke-13 belum memeluk Islam. Apa agama leluhur orang Aceh sebelum abad ke-13? Bang Fendi tolong senyapkan dulu itu orang. Kau salah. Dia mau ajak berdebat. Orang Aceh jadi Islam semenjak kerajaan Samudra Pasai masuknya pengajaran Islam melalui raja, proses perdagangan rempah-rempah. Orang-orang keturunan non di sana itu menikahi keluarga kerajaan. Ini gara-gara kamu, Naza, banyak kali orang Aceh yang murtad nantinya. Iya, dipaksa loh. Kalau kita dipaksa karena pernikahan jadi Islam. Tuhan itu Allah. Tuhan tidak, itu bukan manusia. Kita belum itu ngomongnya. Kau cerita dipleset. Kamu cerita kepleset. Patung. Tidak ada orang Aceh yang menyembah patung di abad ke-12. Tak akan terpleset. Pak Naza, saya mau sudah ngomong kepleset. Orang Aceh tidak ada yang menyembah patung abad ke-12, ke-13 ke bawah. Jangan kau hina keturunan Aceh ya. Tidak Pak, Anda ngawur Pak, Anda mabuk saya ingat. Saya bilang begini, Anda bilang begitu. Kamu baca hikayat dari Ali Hashimi. Pak Fendi paham apa yang saya bilang. Sebelum Aceh masuk Islam, orang hikayat Aceh dari Ali Hashimi dari Muhammad Dewi. Lu tahu siapa Muhammad Dewi? Tidak. Kau lahir kemarin sore Muhammad Dewi kau nggak kenal, Ali Hashimi kau tidak kenal. Belagu kau. Orang Aceh Islam, tidak ada yang nyembah patung. Tidak ada orang Aceh yang sembah patung, yang sembah Kau datang ke museum itu di Banda Aceh, kau lihat. Adakah orang Aceh sembah patung? Jangan kau hina leluhur Aceh ya. Kau lahir kemarin sore, kau lihat hikayat Muhammad Dewi. Kau lihat buku-buku dari Ali Hashimi. Apa leluhur bangsa kita? Makanya waktu perang Cumbu itu memalukan sekali.
Karena keturunan raja dibantai. Kenapa? Karena paham itu dipaksakan melalui leluhur kita dari Samudra Pasai. Kita diadu domba, dipaksa ikut seberang. Menjadi tuang bir. Lu tahu nggak tuh? Jangan kau hina leluhur Aceh, sembah patung. Sekarang kalian tuang bir di mana-mana. Kau baca hikayat Muhammad Dewi ya, baru kau naik ke Komal ini. Kau boleh cerita apapun, tapi leluhur Aceh tidak ada yang menyembah patung. Iya, apalagi menyembah lembu. Tidak ada. Ya, atau jangan-jangan keluarga kamu menceritakan keluargamu itu seperti itu, Naza. Silakan kamu turun. Kamu bikin marah orang Aceh itu. Iya, udah keluar dia. Dia nggak tahu makna tepung tawar itu, dia nggak tahu makna tepung tawar. Oke, sebentar bang, sebentar. Siap. Nyona apa lamba apa yang dibilang sama si Naza itu benar apa tidak? Orang tua orang Aceh sembah patung, sembah lembu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah yang disampaikan sama si Naza itu benar? Kalau orang Aceh dulu apa? Karena Islam menjelajah Aceh. Enggak, saya tidak tanya karena Islam. Yang saya tanyakan, apakah orang Aceh dulu seperti yang disampaikan oleh si Naza? Bukan menyembah patung. Enggak, bentar. Abang dengar enggak yang disampaikan sama si Naza barusan? Saya enggak fokus sama dia. Enggak, kenapa abang enggak fokus sama dia? Nanti kita fokus berdua. Abang dengar enggak apa yang dia sampaikan tadi? Perdebatan saya pun nggak suka. Bukan berdebat, brother. Bukan berdebat. Kamu jangan membela yang salah. Ya, yang saya tanyakan, kamu dengar nggak yang disampaikan sama dia? Apakah kamu membenarkan apa yang dia sampaikan? Jangan gara-gara kamu seiman sama dia, kau bela yang salah. Silakan, apalah Mbak? Tidak rela ya dibilang leluhur Aceh sembah patung. Untuk apa makna isiju? Tahu isijunya? Tanya tapu siju urung ya, na bungong tujuh rupa na on siju ya. Ya. Nyan leluhur tanya sama kau eh. Siju motor lah bang, siju Honda. Ya. Pak. Long pe kalung kalung ya mendawa. Kan mendawa. Dan pi kalung pegawai ke bahasa Indonesia, jadi biar diketahui kawan-kawan kita yang lain. Apalah Mbak, lon hana rela dipega urung tanya leluhur tanya Aceh sembah patung ngan lemo. Karena dia nggak mengetahui sejarahnya. Makasih ku pega. Baca buku hikayat Muhammad Dewi ngan hikayat dari Ali Hashimi. Alenyan lo penuh. Sejarah turun Islam ke Aceh, menjelajah ke bumi Aceh. Bukan Islam turun, bukan sejarah turun Islam. Bukan sejarah turun Islam, sejarah orang nenek moyang orang Aceh dulu leluhur sembah patung. Dengar nggak apa yang dia sampaikan tadi? Ini yang saya pertanyakan dan sama kawan-kawan yang di atas. Tolong kalau kita ngomong jangan ada bersifat umpamanya lagi kita membahas menutupi. Kita saling menghargai, tolong. Ya. Ini saya minta izin ngomong karena perlu saya ngomong. Ini sebetulnya kita menebar kebencian apa untuk kegaruhan, untuk kekacauan sebetulnya. Itu yang perlu saya tanya yang pertama. Yang kedua, jangan framing, bukan itu persoalannya. Persoalannya dia bilang leluhur Aceh sembah patung. Itu masalah si Najar tadi itu lain. Ini masalah sama saya gini. Yang saya naik kemari, yang saya pertanyakan. Karena apa? Saya banyak rekan-rekan saya yang agama Kristen, sehingga marga-marga pun banyak yang udah jadi family sama saya, menganggap saya seperti adiknya, abangnya. Nah, jadi ini yang perlu saya tanyakan. Apa yang mau tanyakan? Ini kita menebar kebencian apa kegaduhan ini? Kebencian mana yang saya perlu tanya? Kebencian mana? Dari tadi kamu naik. Ini saya pertanyakan dulu, kan gitu. Karena hari itu saya udah pernah naik dan ngomong bagus juga. Nah, ini kita ngomong lagi. Contoh, ini pun ada Mas Nabirong juga. Ya, terus. Kan saya udah minta tolong dan pun udah minta izin sama Mas Pendi
Ya. Terus. Masalah Mas Pendi membawa nama sendiri silakan. Terus. Nah, cuman saya minta izin tolong jangan dibawa-bawa nama Aceh. Gak boleh. Pendi, saya tidak akan dengar lagi kamu sekarang. Kamu sekarang turun, saya tidak akan dengar lagi omongan kamu. Tunggu dulu. Bukan penting banget omonganmu itu. Tidak akan, no. Ya. Kalau kemarin aku dengar, no, tidak mau dengar. Kemarin aku dengar. Hari ini Pendi Aceh tidak akan dengar omongan kau itu. Sebab apa kamu nggak mau dengar? Kau ketika teman-teman kau dari Aceh menghina aku, kau di mana? Aku tidak ada mendengar. Enggak kau dengar, makanya kau hadir sesekali, ya. Lain, 2 minggu aku ganti nama. Orang Aceh, orang kampung kau itu, ya, menghina aku bukan gara-gara nama Aceh. Itu biar kau tahu. Tapi gara-gara saya percaya kepada Yesus. Haleluya. Ya. Jangan kau bawa-bawa nama Aceh. Nah, kalau kamu suka, kalau kamu memang mau, kamu pakai apa lamba Aceh. Pakai. Siapa yang larang kau? Kemarin saya menghargai kamu. Sekarang, no. Tidak lagi. Oke, Pak Lamba? Ya. Kemarin saya hargai kamu. Tapi hari ini, sore ini, jam 16:11, saya katakan sama kamu, tidak. Itu masalah kamu nggak menghargai, itu terserah kamu. Ya terserah kamu. Saya selaku hak saya. Hak kamu apa? Terus hak kamu apa? Apa hak kamu? Mengingati Anda. Jangan hak kamu? Nama Aceh seperti ini. Apa urusannya dengan kamu? Apa urusannya dengan kamu? Apa urusannya? Kebencian bagi kami. Apa urusannya dengan kamu? Urusannya karena saya orang Aceh, asli darah Aceh. Saya juga asli darah Aceh. Kalau kamu asli darah Aceh, pulang kemari kita debat masalah hukum agama kamu. Udah sekarang kita debat. Jangan di sini. Nanti saya pulang, kamu potong leher saya. Kamu panutan kamu. Kamu percaya tidak? Kamu percaya beberapa tahun ke depan, ya, akan banyak orang Aceh yang percaya kepada Yesus. Kalau Anda berarti gentleman, coba balik ke Aceh, saya fasilitaskan itu bukan gentleman, bro. Itu bukan gentleman, tetapi itu bunuh diri namanya, ya. Itu bukan gentleman. Itu bukan gentleman. Saya bisa ikut kamu ingat kata-kata saya. Ya. Ingat kata-kata saya hari ini, hari Senin, pada tanggal berapa ini, Bang Putih? 6 bulan 5. Tanggal 6 bulan 5, kamu ingat kata-kata saya. Kalau Anda gentleman, kamu dengar kata-kata saya. Kalau kamu gentleman, buka muka kamu. Saya mau lihat muka kamu. Coba buka. Buka muka kau. Pak ini je, gam jantuyan. Nah, kenapa? Kamu pikir saya takut? Saya juga orang Aceh. Jangan ngancam-ngancam saya. Jangan kau ngancam-ngancam saya. Hah? Saya tidak pernah takut. Anak urusan. Mata bui kalian, Mirah lagi aja. Memangnya kenapa kalau orang Aceh percaya Tuhan Yesus? Masuk Kristen. Anda percaya Tuhan Yesus, itu terserah Anda. Terus? Mana letaknya? Kenapa Anda marah? Saya yang marahnya, Bang, gini. Dia tahu selak beluk di mana bumi Aceh ini, sebagaimana bangsa Aceh ini, dia tahu. Mengapa dia bawa-bawa nama Aceh, walaupun dia berbeda agama, sekarang menuntut agama Kristen. Silakan, terserah sama dia. Tuhan sayang sama Aceh, ya. Tuhan sayang sama Aceh. Kamu ingat hari ini, omongan saya. Ya. Agama 100%. Kamu ingat omongan kamu ingat omongan saya. Ingat 2.000. Kemari kita depan. Orang Aceh ke Kristen. 1.000, 2.000, 1.000. Kamu ingat omongan saya hari ini? Ingat. 1.000, 2.000. Silakan. Tapi yang yang menebar kebencian. Ini berarti menebar kebencian. Jangan takut murtad, bro. Mana perasaan orang Kristen kalau diucat ataupun dibuat
seperti ini. Biasa saja. Orang Islam, biasa saja. Memang agama dari kalimat sendiri pun banyak Kristen dan banyak Muslim Melayu yang datang. Sama tidak masalah. Tidak ada masjid yang diruntuhkan di sini sama sekali. Ini yang perlu dibasmi kayak gini. Hai Bineka ya. Aparat kayak gini. Hai Bineka. Kita di bawah Bhinneka Tunggal Ika. Kebenciannya di mana? Bermacam agama ada, tapi jangan dipecah-belahkan seperti ini. Bentar bang. Di mana kebenciannya? Coba kamu kasih tahu di mana kebenciannya. Di mana kebenciannya? Seperti Anda ngomong tadi, dan seperti pembawaan Anda bawa-bawa nama Aceh. Siapa yang bawa nama Aceh? Anda tahu. Siapa yang bawa nama Aceh? Anda tahu. Siapa yang bawa nama Aceh? Seperti apa kalau orang Aceh berbalik ke agama lain? Terus? Anda tahu. Terus apa? Kalau Anda positif, kalau Anda umpamanya gentleman, saya kasih fasilitas, kita debat. Fasilitas potong leher. Potong leher ya? Bawa kitab kami, kita debat. Saya sediakan tempat. Berani Anda tantangan itu? Habis itu potong leher. Kalau saya kalah, saya apa yang Anda suruh saya mau. Tapi kalau Anda kalah, Anda berani nggak mengucap 2 kalimat syahadat? Balik lagi. Untuk apa saya balik? Saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kalau saya balik, ada yang rekam ngomong, saya bertanggung jawab ngomong. Kalau saya balik ke agama kamu, sama-sama dengan saya dengan bentar. Saya nggak memaksa Anda membalik. Kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kamu tahu itu, ya? Kamu harus tahu kalau saya balik sama dengan saya masuk neraka. Kamu harus tahu itu, ya? Anda gentleman. Oh, gentleman. Bangai. Uronya kita mau Islam. Kita berani menuntut agama sesuatu, kita harus berani gentleman untuk membuka semua. Apa arti alif lam mim? Sore ini saya jadi Islam. Apa arti alif lam mim? Berani enggak? Yang saya bilang, saya masalah Anda mau masuk Kristen silakan. Apa arti alif lam mim? Sore ini saya balik. Kita ada hak masing-masing manusia ini. Hari ini saya balik. Tapi jangan bawa-bawa nama Aceh. Ditanya apa arti alif lam mim? Ditanya apa arti alif lam mim? Coba jawab. Coba jawab. Apa arti alif lam mim? Sore ini saya balik. Apa artinya? Alif lam mim? Apa arti alif lam mim? Hari ini saya balik. Apa arti alif lam mim? Secara hukum agama, Anda tidak karena tumpuk masuk ke agama lain. Pu arti alif lam mim. Dzalikal bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Pu arti alif lam mim. Uronya kita mau Islam lom. Tak lagi ni dari banyak kan. Menyodak Pak Saro ni hai apa dak nama Islam. Hana suang me hana wa kena. Hai pu arti alif lam mim. Kecuali na tembet bak kitab kuning nusurah. Bangai. Apa arti alif lam mim? Coba. Arti alif lam mim coba apa? Sore ini saya kembali jadi Islam. Iya, benar. Iya. Oh, oke. Oh, Tuhan Yesus tolong. Apa arti alif lam mim? Iya. Oh, benar. Iya. Nanti saya balik. Nanti saya ketemu kita nanti ketemu ya. Siap. Ya. Iya. Lalu enggak orang tua Anda, jangan Anda. Iya, nanti kita ketemu ya. Nanti kita ketemu di Aceh. Kita sambil makan sate matang Lumpang 2 nanti ya. Kita sambil makan sate matang nanti kita ketemu ya. Sambil ngopi ya. Sambil ngopi nanti ya. Apa arti alif lam mim ditanya? Arti alif lam mim apa? Hari ini juga kami kembali. Coba. Alif lam mim apa artinya? Sore ini saya jadi Islam lagi. Apa artinya? Alif lam mim. Alif lam mim apa arti alif lam mim? Ini kan Anda curi. Apa arti alif lam mim? Apa arti alif lam mim coba? Dzalikal bula raiba fihi hudal lil muttaqin. Apa arti alif lam mim? Ayo. Apa arti alif lam mim? Taku urat ube beting nah. Kita bilang menggonggong enggak sama. Gila kita. Alif lam mim apa artinya? Alif lam mim. Apa arti alif lam mim apa artinya? Udah
menebar kebencian Anda. Alif Lam Mim tidak benci, apa artinya? Ini Mas Nabirong, saya ngomong sama Mas Nabirong, tolong dipelajari. Alif Lam Mim apa Alif Lam Mim? Kita nggak perlu ngomong membawa menebar kebencian. Masalah membawa hukum agama kita masing-masing itu silakan. Tapi jangan bawa menebar kebencian. Alif Lam Mim. Tidak ada kebencian.